Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi yakhrujun nasa minadh dhulumatil juhala ila anwaris salamah Dinil Islam ala tariqati ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada beberapa hal yang insya Allah akan kita sampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz kedua. Di dalam sebuah bab mengatakan bahwa al-imanu nisfani, an-nisfu syukur wa nisfu sabar. Iman ada dua perkara. Yang pertama adalah syukur dan yang kedua adalah sabar. Kedua-duanya saling berkaitan karena kedua-duanya adalah satu kesatuan di mana menentukan keimanan manusia. Manusia bisa selamat kalau dua perkara ini bisa diperhatikan dan dua perkara ini bisa dilakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama adalah syukur. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hidup di dunia, menerima apa yang dinamakan rezeki itu bisa langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui alam dan melalui makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syukur yang harus kita perhatikan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia hidup di dunia, kulluhum yakhrujuna minallah. Semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, kebaikan yang kita terima, rezeki yang berupa uang, material, istri, anak, makanan, kita termasuk bisa menghirup udara, kemudian kita diberikan kesehatan, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kulluhum yakhrujuna minallah. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa cara. Yang pertama, syukru bil qalbi. Syukur di dalam hati kita masing-masing. Hati kita memberikan sebuah perhatian khusus, yaitu berupa meningkatkan keimanan dan berupa apa yang dinamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah memberikan kita nikmat, semakin pula hati kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukru lisan, syukur menggunakan lisan kita. Maka setiap apa yang kita ucapkan berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu tasbih kepada Allah, tahlil kepada Allah, dan apapun itu, bertakbir kepada Allah, itu adalah sebuah rasa syukur kita yang kita keluarkan melalui lisan kita. Maka berkatalah dengan baik sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah asyukru bil af'al, syukur menggunakan perbuatan. Apa yang dikatakan perbuatan tadi melalui lisan, kemudian diungkapkan melalui perbuatan kita. Allah memberikan kita nikmat, lalu kita bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat kita, puasa kita, keikhlasan kita, itu adalah perbuatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syukur kita kepada makhluknya Allah. Lam yashkurillah, lam yashkur linnas, lam yashkur linnas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memberikan rezeki kepada kita melalui perantara para manusia. Maka jangan lupa berterima kasih atas semua hal
yang telah diberikan oleh sesama manusia. Kemudian kita membahas dari al-ikhya yang kedua adalah an-nisfu, yang pertama berarti an-nisfu syukur, wa nisfu sabar. Yang kedua adalah sabar. Sabar dalam segala hal. Sabar berarti ikhlas. Sabar atas semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sabar berarti ikhlas. Allah memberikan kita kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Di dalam 1 tahun ada 1 bulan khusus yang dinamakan bulan Ramadan. Manusia harus berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Susah kalau kita tidak paksakan. Kalau secara logika harus tidak boleh makan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di siang hari tidak boleh berjima, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh kemudian merokok, minum, makan, menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau dipikir itu adalah sesuatu hal yang berat, tetapi bersabar dengan berikhlas. Semua Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan. Salat, kalau kita pikir 1 hari 5 waktu. Di saat kita sibuk, kalau sudah masuk waktu salat, kita harus melakukan salat. Oleh karena itu, berikhlaslah, dalam arti bersabarlah dalam melakukan apa yang Allah perintahkan, serta sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kita. Manusia tidak selamanya mendapatkan nikmat, terus kadang-kadang manusia diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah apapun cobaannya, bersabar atas semua yang Allah berikan. Maka 2 kunci dalam kehidupan dan keimanan manusia, yaitu syukur dan sabar. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani dan kita semua bisa melakukan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum, hadanallahu ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.